Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ari. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua selalu sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah siapkah pembelajaran hari ini? Ya, silahkan siapkan catatan kalian sambil mencatat nanti video pembelajaran yang Bu Guru sampaikan. Untuk materi pembelajaran matematika hari ini, Bu Ari akan menyampaikan materi aritmatika sosial, yaitu dengan topik bunga tunggal. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial berkaitan dengan bunga tunggal. Tujuan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial bunga tunggal. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar-gambar di mana seseorang atau beberapa orang sedang menabung. Situasi di bank, menabung di sebuah bank. Perhatikan masalah berikut ini. Pada tanggal 2 Desember 2018, Nur Wahid menabung di bank sebesar 500.000 dengan bunga tunggal yang diberikan oleh bank adalah 10% per tahun. Dia ingin mengambil tabungannya untuk membeli sepeda yang harganya 600.000. Tapi Nur Wahid khawatir tabungannya tidak cukup untuk membeli sepeda tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah sebaiknya yang dilakukan oleh Nur Wahid? Nah, apakah dia mampu membeli sepeda itu? Atau haruskah dia menunggu beberapa bulan lagi? Nah, coba tulis cara kamu menentukan uang Nur Wahid sekarang. Yang tadinya uang Nur Wahid atau tabungan awal atau modalnya sebesar 500.000. Dan harga sepeda 600.000. Sedangkan bunga yang diberikan oleh bank yaitu bunga tunggal sebesar 10%. Kira-kira Nur Wahid bisa nggak ya membeli sepeda itu? Ya, untuk tahu bagaimana caranya, apakah Nur Wahid bisa atau tidak, mari kita pelajari materi berikut ini. Bunga tunggal tabungan adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau tabungan awal. Jadi bunga tunggal itu diberikan oleh bank pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan. Itu tidak mempengaruhi besarnya modal. Justru malah lebih banyak dari modal. Modalnya 500 berarti nanti kalau ada bunganya berarti akhirnya tabungannya lebih banyak dari awal. Modal atau tabungan awal dalam hal ini besarnya tetap dan tidak berubah. Besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya menabung. Dan dihitung berbanding senilai pula dengan besarnya modal atau tabungan awal. Jadi bunga itu tergantung pada berapa persentase bunga yang diberikan oleh bank, berapa waktu lamanya dia sudah menabung, sudah berapa lama, kemudian berapa modal awalnya. Jadi semakin besar modal awal dan semakin lama dia menabung dan persentasenya juga yang diberikan oleh bank besar, maka tabungannya dia akan semakin besar. Oke. Untuk bisa menghitung bunga tunggal, nah, kita pelajari rumus berikut. Jika tabungan awal yang ditabung dengan persentase bunga B% setahun dan waktu atau lamanya menabung disimbolkan dengan N,
maka besarnya bunga tunggal atau B dan tabungan akhir dapat dirumuskan sebagai berikut. Besarnya bunga atau besar bunga sama dengan tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Atau dengan bisa menggunakan rumus lain, besar bunga 1 tahun adalah prosentase bunga dikali tabungan awal. Ya, sama dengan B per 100 atau B persen kali tabungan awal. Itu besar bunga 1 tahun. Kalau besar bunga N bulan, beberapa bulan, sama dengan N dibagi 12 dikali B per 100 dikali tabungan awal. Ingat, besar bunga itu sama aja dengan bunga. Itu dalam rupiah. Jadi kalau bunga itu dalam rupiah, bentuknya uang berapa? Bunganya 50.000, bunganya 45.000, bunganya 30.000. Namun kalau persentase bunga yang ada simbol persennya, itu adalah persentase bunga. Jadi diingat ya, kalau hanya kata-kata bunga, itu berarti dalam bentuk rupiah. Tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Persentase bunga atau B persen sama dengan bunga. Nah, bunga dalam hal ini adalah bentuknya rupiah per N atau bunga dibagi N dikali 12 dibagi tabungan awal dikali 100%. Untuk menghitung lama menabung atau N sama dengan bunga dikali 100 per B. Jadi ini dibalik, prosentase tapi dibalik. Kali 12 dibagi tabungan awal. Suku bunga sama dengan B per 12. 12 itu adalah 1 tahun 12 bulan ya. Dikali N. Jadi suku bunga sama dengan B per 12. B dibagi 12 dikali N. Kemudian untuk menghitung tabungan awal sama dengan tabungan akhir dikali 100 dibagi ya, 100 ditambah suku bunga. Ya, bagaimana menerapkan rumus-rumus tersebut dalam masalah soal kehidupan sehari-hari? Oke, perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama. Davin menabung di sebuah bank sebesar 800.000. Setelah 9 bulan, uang di tabungan menjadi 896.000. Berapa persen bunga yang diberikan bank itu? Diketahui dulu. Lihat kalimat yang pertama. Davin menabung di sebuah bank sebesar 800.000. Berarti awalnya dia menabung 800.000. Berarti apa itu? Iya, itu adalah tabungan awal 800.000. Kalimat berikutnya, setelah 9 bulan. Setelah 9 bulan. Berarti apa? Iya, betul sekali, yaitu N-nya. N sama dengan 9 bulan. Berikutnya, uang di tabungan menjadi 896.000. Uangnya menjadi 896.000. Berarti apa? Ya, tabungan akhir 896.000. Yang ditanyakan, berapa persen bunga yang diberikan bank itu? Persen bunga. Itu sama aja dengan prosentase bunga. Berarti yang diketahui adalah B persen. Coba kita lihat rumus prosentase bunga. Prosentase bunga sama dengan bunga dibagi N dikali 12 dibagi tabungan awal dikali 100%. Kita lihat, apakah diketahuinya sudah ada bunga? Oh, ternyata belum. N-nya ada? Ada. Tabungan awalnya ada? Ada. Nah,
Karena untuk menggunakan rumus persentase bunga, kita harus tahu dulu bunganya, maka kita harus cari dulu bunganya berapa. Besar bunganya itu berapa. Oke. Besar bunga sama dengan tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Tadi tabungan akhirnya 896.000, dikurangi tabungan awalnya adalah 800.000. Jadi besar bunganya adalah 96.000. Nah, kalau besar bunga sudah diketahui, sudah bisa kita terapkan, kita masukkan ke dalam rumus persentase bunga. Jadi rumus persentase bunga sama dengan bunga dibagi N dikali 12 dibagi tabungan awal kali 100%. Kita masukkan bunganya 96.000, N-nya adalah 9, tabungan awalnya adalah 800.000. Ya, kita coret dulu mana yang bisa dibagi ya. Oke, ini 03 dengan 03. 100 dengan, nah, mana lagi? Iya, 96 dengan 9 sama-sama bisa dibagi 3. 96 dibagi 3, 32. 9 dibagi 3, 3. Terus mana lagi? Iya, 12 dengan iya, 3. 12 dibagi 3 berapa? Oke, 4. Ada lagi? Iya, 8 dibagi 4. Itu berapa? 2. Terus ada lagi nggak? Oke, 32 dibagi 2, yaitu 16. Jadi, persentase bunganya adalah 16%. Jadi, persentase bunga yang diberikan bank adalah 16%. Contoh yang kedua. Nadira menyimpan uang di bank sebesar 15 juta. Bank memberi bunga 10% per tahun. Nadira menerima bunga sebesar 1 juta. Berapa lama Nadira menabung? Oke, kita telah dulu soalnya dengan diketahui. Diketahui dulu dari kalimat pertama, Nadira menyimpan uang di bank sebesar 15 juta. Berarti itu adalah tabungan awal 15 juta. Bank memberi bunga 10% per tahun. Berarti prosentase bunganya adalah 10%. Nadira menerima bunga sebesar 1 juta. Menerima bunganya. Berarti itu bunga, berarti bentuknya rupiah kan, 1 juta. Berarti bunganya atau besar bunganya adalah 1 juta. Yang ditanyakan, berapa lama Nadira menabung? Ya, berapa lama? Berarti waktunya. N-nya sama dengan berapa? Kita lihat dulu rumus N adalah apa? Ya, lama menabung adalah N sama dengan bunga dikali 100 per B dikali 12 dibagi tabungan awal. Apakah bunga sudah ada? Pada diketahui? Iya, sudah ada. Apakah B-nya ada? Ada. Tabungan awalnya ada? Ada. Nah, berarti kita langsung bisa memasukkan ke dalam rumus tersebut. N sama dengan bunga kali 100 dibagi B kali 12 dibagi tabungan awal. Kita masukkan 1 juta dikali 100 dibagi 10 dikali 12 dibagi 15 juta. Ya, ini jutanya dicoret. Dengan 10. Oke, ada lagi? Iya, 12 sama 15. Sama-sama bisa dibagi 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Ya, 10 dibagi 5, yaitu 2. Maka N-nya sama dengan 2 kali 4, yaitu N-nya 8. Jadi, lama Nadira menabung adalah 8 bulan. Contoh yang ketiga.
Marisa menyimpan uang di bank sebesar 800.000 dengan bunga 18% per tahun. Hitunglah tabungan Marisa setelah 4 bulan. Diketahui, kalimat pertama, Marisa menyimpan uang di bank sebesar 800.000. Berarti tabungan awalnya 800.000. Dengan bunga 18% per tahun. Berarti persentase bunganya adalah 18%. Hitunglah tabungan Marisa setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan, berarti N-nya adalah 4 bulan. Yang ditanyakan adalah hitunglah tabungan Marisa setelah 4 bulan. Berarti tabungan akhir setelah 4 bulan. Kita lihat tabungan akhir rumusnya adalah tabungan awal ditambah bunga. Ya, tabungan awal ada, sudah diketahui. Bunga, apakah bunganya sudah diketahui? Belum. Nah, maka dari itu kita harus menghitung dulu bunganya berapa yang diperoleh Marisa. Bunga N bulan, bunga 4 bulan sama dengan N per 12 kali B per 100 kali tabungan awal. Kita masukkan bunga 4 bulan. 4 per 12 kali 18 per 100 dikali 800.000. Coret. Iya, 12 dibagi 4, 3. 18 dibagi 3, 6. Kemudian, iya, ini 02 100 dicoret di belakang. Iya. Maka tinggal 6 dikali 8.000. 6 kali 8.000, 48.000. Nah, karena besar bunga 4 bulan sudah diketahui, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus tabungan akhir. Ya, tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Tabungan awalnya 800.000 tambah bunganya 48.000. Jadinya tabungan akhirnya menjadi 848.000. Jadi, tabungan Marisa setelah 4 bulan adalah Rp848.000. Contoh yang keempat. Ayah menyimpan uang di bank dengan bunga 9% setahun. Jika setelah 14 bulan, uang tabungan ayah menjadi 6.630.000. Maka besar tabungan awal ayah berapa? Ya, kita telah dulu diketahui dari kalimat pertama. Ayah menyimpan uang di bank sebesar 9% setahun. Berarti apa? Iya, persentase bunganya 9%. Setelah 14 bulan. Berarti apanya? Iya, N-nya adalah 14 bulan. Tabungan ayah menjadi 6.630.000. Maka tabungan akhirnya 6.630.000. Yang ditanyakan yaitu besar tabungan awal ayah, yaitu tabungan awalnya berapa. Kita lihat rumus untuk menghitung tabungan awal. Tabungan awal sama dengan tabungan akhir dikali 100 dibagi 100 ditambah suku bunga. Tabungan akhir sudah ada, 100 ada. Apakah suku bunganya sudah diketahui? Belum, maka kita harus cari dulu suku bunganya. Nah, cara mencari suku bunganya adalah kita masukkan suku bunga sama dengan B per 12 kali N. B-nya tadi dari ada yaitu 9 per 12 kali 14. Ya, 9 sama 12 sama-sama bisa dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 12 dibagi 3, 4. 14 sama 4 sama-sama bisa dibagi 2. 14 bagi 2, 7. 4 bagi 2, 2. Maka 3 kali 7 dibagi 2. 3 kali 7, 21 dibagi 2. Yaitu
10,5. Jadi suku bunganya adalah 10,5. Tabungan awal. Kita masukkan ke rumus tabungan awal, yaitu sama dengan tabungan akhir dikali 100 dibagi 100 ditambah suku bunga. Kita masukkan 6.630.000 dikali 100 dibagi 100 ditambah 10,5. 6.630 kali 100 dibagi 110,5. Ya, yang mana yang bisa dibagi? Iya, 6.630 dibagi 110,5 itu 60. Maka karena ini masih ada 0,3 jadinya 60.000. Jadi 60.000 kali 100 yaitu 6 juta. Jadi tabungan awal ayah adalah 6 juta. Ya, demikian contoh soal ya dari Bu Guru. Silahkan kalian nanti mengerjakan soal dengan panduan atau dengan mengacu pada contoh dan pembahasan yang sudah Guru berikan. Bu Guru yakin kalian pasti bisa. Ya. Tetap semangat dan disiplin dalam mengerjakan pembelajaran online. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.